Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah ganjar nih. 16% ya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? 16% ya. Jam berapa sekarang? Jam ganjar, jam 16. Engkau ku hargai. Setidaknya ada 3 hal yang membuat Pak Ganjar kalah di dalam Pilpres kali ini sesuai dengan nomor urutnya. Yang pertama itu adalah kelihatan di Jawa Tengah ketika Pak Prabowo menang di sana dengan Gibran, maka secara langsung sesungguhnya itu adalah efek penilaian dari masyarakat Jawa Tengah yang menganggap Pak Ganjar ini gagal, dalam artian tidak puas dengan kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah kesombongan daripada Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana kita lihat saat berdebat, betul-betul tidak menyisakan sama sekali rasionalitas di dalam cara berpikir dalam menanggapi Pak Prabowo. Salah satu contoh yang paling konkret adalah ketika beliau dengan tegas memberikan penilaian 5 untuk kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Tentu hal ini membuat publik kaget. Kenapa? Karena personal branding daripada Pak Ganjar itu sebagai pemimpin yang low profile, pemimpin yang smart, pemimpin yang terkesan dengan brandingnya intelektual, tetapi rupanya oportunis dan cenderung emosional di dalam berdebat pada saat debat kandidat dulu. Lalu yang ketiga adalah itu yang paling membuat kita miris. Bagaimana ketika beliau berbicara menanggapi Pak Prabowo dengan mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi soal sosok diktator, sosok otoriter, yang seharusnya karena itu debat penutup, apa susahnya beliau dalam hal ini Pak Ganjar berangkulan dengan capres Pak Prabowo. Saya kira itulah yang membuat masyarakat antipati kepada Pak Ganjar dan beralih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo dinilai santun, dinilai oleh masyarakat luas bahwa satu-satunya presiden yang akan mampu melanjutkan apa yang ditorehkan oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, apalagi dengan keberadaannya Gibran di situ sebagai anak Pak Jokowi. Nah, saya kira itu 3 hal ya menurut saya, dan untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini, saya juga akan melampirkan kelanjutan video dari beberapa orang yang memang secara langsung juga memberikan penilaian terhadap Pak Ganjar Pranowo sehingga beliau kalah. Berikut videonya. Pak Ganjar, lo bisa menerima kekalahan juga. Aduh, Pak Ganjar. Bapak belum melihat kekalahan sampai hari ini. Luar biasa ya. Saya rasa Pak ya, Bapak nggak akan pernah bisa menerima kekalahan. Bapak nggak akan pernah bisa. Lagian Bapak lucu Pak. Bapak memakai data, Bapak klaim kemenangan di luar negeri. Tapi pakai data juga ya, Bapak tidak mau klaim kekalahan Bapak di dalam negeri, ya kan? Kalau menang Bapak mau nganggep gitu loh, di luar negeri saya menang, tapi di dalam negeri yang kalah Bapak nggak mau nganggep. Nah ini sebelah mata, nggak jelas. Dan satu lagi Pak, menurut Bapak menang itu pakai data yang mana? Satu hal lagi Pak, ya biar Bapak semakin terang benderang, kita bahas mengenai DPT. Daftar pemilih tetap di Indonesia di dalam negeri dan luar negeri itu totalnya 204 juta orang pemilih, ya. Terbagi menjadi di luar negeri 1,7 juta sekian, di dalam negeri 203 juta sekian orang pemilih. Nah, jadi kita anggap Bapak menang deh di luar negeri ya, 1,7 juta tuh Bapak anggap menang deh, semuanya Bapak ambil tuh 1,7 juta. Itu pun belum bisa mewakili 203 juta pemilih di dalam negeri Pak. Terus omongan Bapak tadi apa urusannya? Nggak mewakili sama sekali. 1%-nya pun nggak nyampe dari 203 juta Pak. Aduh. Ya legowo lah Pak, legowo. Sehat-sehat Pak, nanti stres kita mikirin gini Pak. Atau Bapak ke Pluto aja, Pilpres lagi di sana. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Terus di kolom komentar.
Tuanku adalah rakyat, dan ketika rakyat sudah menentukan pilihannya, yang menuankan rakyat tadi tidak terima. Ini jelas satu sikap yang tidak konsisten, kalau tidak mau dibilang cuma manis di bibir saja. Sejak awal saya sudah bilang, contohlah Pak Jokowi. Beliau tidak pernah banyak omong dan menerbitkan kata-kata indah. Tanpa bilang tuanku adalah rakyat, Pak Jokowi sudah membuktikan pengabdiannya kepada rakyat dan benar-benar telah menuankan kita semua. Di saat kita duduk-duduk di rumah, Presiden kita bekerja keliling Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Di saat kita panik karena COVID, Presiden dan para menteri serta stafnya bekerja keras mendatangkan vaksin untuk mengobati kita semua. Dan akhirnya kita terbebas dari krisis yang melumpuhkan dunia itu. Di saat kita cuma bisa mengeluh dan protes, Presiden turun tangan mengatasi apa yang kita keluhkan itu. Dan semua itu dilakukan tanpa perlu mengiklankan dengan kalimat tuanku adalah rakyat. Sudah bekerja sekeras itu, masih saja ada yang cuma modal mulut berteriak-teriak, menyalah-nyalahkan, menghujat dan menghina-hina. Mereka bilang rakyat sudah muak lah, Presiden haus kekuasaan lah, tak ada lagi yang mau percaya sama dia lah. Tapi memang Presiden kita itu luar biasa. Dihujat seperti apapun dia tetap bekerja dan menjawab semua hinaan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat nyata. Dan itu semua bisa kita lihat. Tuanku adalah rakyat, adalah bualan manis tanpa bukti yang diucapkan oleh capres penuh ambisi. Rakyat ternyata tidak bisa dibohongi, dan pilihan mereka membuatnya tidak terima dan sakit hati. Kalau mau konsekuen dengan ucapan, harusnya suara rakyat diterima dan didengarkan, bukan membakar banyak orang dengan isu-isu kecurangan, melebarkan masalah kecil hanya karena tetap ingin dimenangkan. Dibilang nggak pantas, malah nuduh pemerintah ketakutan. Memang susah ya ngeladenin maunya kaum 16%-an. Semoga bermanfaat. Halo guys, gue dari kemarin-kemarin sudah ditanya pendapat gue tentang kenapa Ganjar bisa kalah. Sebenarnya males sih gue mau bikin, tapi ya udahlah, gue kasih opini gue ya. Kekalahan Ganjar itu bukan sekedar Jokowi efek sebenarnya. Ada juga kesalahan-kesalahan dari pihak Ganjar sendiri. Ya, aku udah bikin listnya. Yang pertama itu tentang U20. Kedua, prestasinya dia di Jateng itu jeblok. Terbukti pada saat pemilu suara dia di Jateng itu jeblok, benar-benar jeblok, kalah sama Gibran. Nah, itu menandakan berarti kinerja dia di Jateng itu gak bagus. Terus berikutnya adalah sikap atau etika dia saat debat. Dari debat pertama sampai terakhir, dia tidak menunjukkan sikap yang baik. Bahkan di closing statement yang di debat kelima pun dia masih menyerang Prabowo ya. Lalu terus di setiap drop stop itu di wawancara oleh jurnalis, terus-terusan dia menyerang Prabowo ya. Itu yang membuat orang akhirnya berpikiran, ini orang apa sih sebenarnya, memperlihatkan arogansinya dia ya gitu. Berikutnya juga arogansinya dia terhadap orang sekelilingnya, salah satunya cawapres. Terlihat sekali dia tidak akur terhadap cawapres, jalan sendiri-sendiri atau dia jalan di depan, si Pak Mahfudnya di belakang. Itu menunjukkan ya dia termasuk orang yang one man show ya. Terus berikutnya adalah yang membuat Ganjar itu kalah adalah isu pengesahan undang-undang penyitaan aset yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya, di mana harta para koruptor itu disita oleh negara agar membuat efek jerak. Terus berikutnya adalah yang membuat kesalahan Ganjar adalah arogansi dari Megawati sendiri sebagai ketua partai ya. Dia terus-terusan menyerang Jokowi, terus memperlihatkan seolah-olah dia adalah sosok yang luar biasa sekali ya, yang sanggup membuat apapun untuk negara ini. Terus habis itu tim kampanyenya dia yang menjadi jurkamnya dia gitu, dari
si Butet ya, Guntur. Nah, terutama Guntur, dia memberikan statement yang benar-benar parah menurut, di mana dia bilang katanya, kalau Mahfud dan Ganjar jadi, kita bisa mau ngapa-ngapain gampang. Juga termasuk Jokowi, kita mau apa-apain bisa. Itu paling parah menurut saya. Berikut juga Ahok sebagai jurkamnya dia memberikan statement-statement yang menurut gue itu juga nggak membangun banget, malah membuat dia semakin geblok. Habis itu sikap para pendukung 03. Dan yang ini yang gue sangat perhatikan sekali ya, walaupun itu adalah teman gue, teman akrab sekali dulu pada zaman relawan, tapi ketika gue posting video atau foto dari Prabowo, itu langsung kita diserang habis-habisan. Gue sudah berusaha bicara dengan mereka, jangan kalian serang, daripada kalian serang mendingan kalian rangkul. Tapi tidak pernah ada yang melakukan hal itu. Mereka selalu menyerang dan menyerang. Bahkan di grup WA itu relawan-relawan yang notabene dulu adalah teman akrab ditendang-tendangin dari grup WA hanya karena ketahuan mendukung Prabowo. Apakah itu sikap yang terpuji? Seharusnya kalian belajar dari semua ini ya, untuk bisa membuat suara itu beralih pada Ganjar. Kalian harusnya bisa memberikan penjelasan tentang prestasi dari Ganjar, merangkul orang-orang yang berseberangan, bukan dengan menyerang. Itu yang namanya kata-kata goblok, pego, atau apapun itu semua gampang banget diucapkan sama kalian. Belajar dari sini. Terus soal kecurangan yang dituduhkan kepada 02, ingat ya guys, kalau beda suara itu hanya cuma 1% sampai 6%. Oke, kecurangan mungkin menjadi hal yang signifikan yang bisa mempengaruhi perolehan suara buat Ganjar. Tapi kalau perolehan suara sudah lebih dari 10%, bahkan sekarang ini lebih dari 20-30%, wah, itu udah nggak mungkin kalian bisa menuduh curang pada pihak 02. Coba, think smart, oke? Salam moral. Jadi memang netizen itu tidak bisa dipungkiri ya, bahwa mereka betul-betul merekam seluruh jejak rekam daripada sang capres, sehingga sangat mudah mereka memberikan reaksi ataupun penilaian terhadap para bakal calon presiden. Dan ternyata memang kalau kita mendengar dari paparan orang-orang yang mereaksi tentang penyebab kekalahan daripada Pak Ganjar ini, itu ternyata memang sangat kompleks. Ya, salah satunya itu yang saya sampaikan tadi. Tetapi apapun itu sahabat, kita sangat berharap bahwa seluruh capres yang kalah ini, baik Pak Anies Baswedan maupun Pak Ganjar Pranowo, agar secepatnya lego menerima ini dan menghentikan perdebatan soal hak angket. Kenapa? Karena ini akan menyita banyak waktu, lalu kemudian menguras energi pemerintah, dan bisa membuat para pendukung capres yang kalah ini kemudian berbenturan dengan pendukung capres yang menang. Itu konsekuensi yang saya kira akan sangat merugikan bangsa ini bila mana kedua orang ini tidak legowo menerima kekalahannya. Sekalipun sebenarnya ini baru real count, tetapi apapun itu yang namanya real count tidak pernah terlalu jauh daripada hasil akhir keputusan KPU. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.